Perkenalkan, saya Andrea Korsi Tresnanintias. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gaya kolom dan kapasitas scalar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke gaya kolom. Muatan listrik terbagi menjadi muatan positif dan negatif. Dua muatan yang sejenis apabila didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan apabila dua muatan berbeda jenis, yang didekatkan akan saling tarik-menarik. Fisikawan Prancis Charles Coulomb bereksperimen dengan perlengkapan yang dinamakan neraca puntir dan berhasil menyimpulkan bahwa gaya elektrostatis yang pertama berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan yang kedua berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Yang didapat persamaannya yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat atau F sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat. Jika dihubungkan dengan elektrostatik dapat ditulis persamaan F sama dengan 1/4 pi epsilon dikali Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat atau F bahan sama dengan F vakum per K. Baiklah, di sini sudah ada contoh soal tentang materi gaya kolom. Non soal, dua muatan memiliki besar muatan 3 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dan 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jarak di antara keduanya yaitu 3 cm. Berapakah besar gaya listrik pada masing-masing muatan? Di sini kita cari penyelesaiannya. Diketahui Q1 sama dengan 3 kali 10 negatif 6 kolom, Q2 nya 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jarak di antara keduanya yaitu R sama dengan 3 cm. Diubah ke notasi ilmiah menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian yang ditanya sama dengan F. Di sini F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan K-nya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat 6 dikali 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom per 9 kali 10 pangkat negatif 4. Di sini F-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 18 kali 10 pangkat min 12 per 9 kali 10 pangkat negatif 4. Jadi F-nya sama dengan. Adapun gaya kolom pada kehidupan sehari-hari yaitu seperti penggaris yang digesek-gesekkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi kapasitor. Perbandingan antara muatan setiap keping dan beda potensial juga dinamakan kapasitansi yang dirumuskan C sama dengan Q per V, di mana C kapasitas kapasitor, Q jumlah muatan buat keping,
dan V, beda potensial. Selanjutnya ada kapasitas kapasitor. Terbagi menjadi kapasitas kapasitor keping sejajar, kapasitas kapasitor paralel, dan kapasitas kapasitor gabungan. Di dalam kapasitor terdapat kapasitas kapasitor dan rangkaian kapasitor. Di dalam kapasitas kapasitor terbagi menjadi yang pertama kapasitas kapasitor keping sejajar, yang kedua kapasitas kapasitor bola, dan yang ketiga kapasitas kapasitor silinder. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu kapasitas kapasitor keping sejajar. Kapasitas keping sejajar terdiri atas dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Kedua keping dihubungkan dengan sebuah baterai yang akan memberikan muatan plus Q pada keping pertama dan minus Q pada keping kedua. Kapasitas kapasitor keping sejajar dapat dihitung dengan persamaan C sama dengan Q per V sama dengan Q per QD per A epsilon 0 sama dengan A epsilon 0 per D. Jika antara kedua keping kapasitor disisipi bahan dielektrik, maka dapat dituliskan dalam persamaan C sama dengan K epsilon 0A per D. Sementara itu, beda potensial kedua keping sesudah disisipi bahan penyekat selain udara dapat dituliskan VB sama dengan V per K. Yang kedua ada kapasitas kapasitor bola. Kapasitas kapasitor bola terbagi menjadi kapasitas kapasitor bola konduktor dan bola terisolasi. Kapasitas kapasitor bola konduktor dapat dirumuskan yaitu C sama dengan Q per V sama dengan R1 dikali R2 per K dikali R2 dikurang R1. Sedangkan kapasitas kapasitor bola terisolasi dirumuskan dengan C sama dengan 4pi epsilon 0 R sama dengan R per K. Yang ketiga yaitu ada kapasitas kapasitor silinder. Kapasitas kapasitor silinder dapat ditentukan dengan C sama dengan 2pi epsilon 0L per in RL per RD. Selanjutnya ke contoh soal materi kapasitas kapasitor keping sejajar. Di sini soalnya terdapat sebuah kapasitor yang memiliki besaran kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Berapa muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Baiklah, di sini kita cari penyelesaiannya. Diketahui C sama dengan 0,8 mikrofarad, diubah ke notasi ini menjadi 8 kali 10 pangkat minus 7 farad. Kemudian ada voltnya 20 volt. Yang ditanya Q dengan sini C sama dengan Q per V, diubah menjadi Q C kali V. Di sini kita menggunakan rumus ini. Q sama dengan, masukkan angkanya 8 kali 10 pangkat minus 7 dikali 20. Ini Q-nya 1,6 kali 10 negatif 5. Jadi, muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut yaitu 1,6 kali 10 pangkat negatif 5 ohm. Selanjutnya untuk materi yang kedua ada rangkaian kapasitor. Di dalam rangkaian kapasitor terbagi atas yang pertama ada rangkaian seri kapasitor, yang kedua rangkaian paralel kapasitor, dan yang ketiga penggabungan kapasitor. Yang pertama, rangkaian seri kapasitor. Rangkaian seri digunakan dengan tujuan memperoleh nilai kapasitas kapasitor yang lebih kecil dari kapasitas semula.
Besar kapasitas dapat dihitung dengan persamaan 1/CS sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/Cn. Selanjutnya yang kedua yaitu rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian paralel digunakan dengan tujuan untuk memperoleh nilai kapasitas kapasitor yang lebih besar dari kapasitas semula. Besar kapasitas dapat dihitung dengan persamaan CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan ditambah Cn. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggabungan kapasitor. Penggabungan kapasitor adalah menghubungkan kapasitor yang telah bermuatan listrik dengan kapasitor lain. Penggabungan dapat dilakukan dengan menghubungkan kutub-kutub yang polaritasnya sama. Setelah itu terjadi aliran muatan yang beda potensialnya tinggi, rendah, hingga sama. Persamaannya itu V gabungan sama dengan Q1 ditambah Q2 per C1 ditambah C2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal materi rangkaian paralel kapasitor. Dengan soal 3 kapasitor masing-masing berkapasitas 4 mikrofarad, 2 mikrofarad, dan 3 mikrofarad. Ketiga kapasitor dirangkai paralel. Kapasitas penggantinya adalah, di sini kita cari penyelesaiannya. Ketahui kapasitor C1 sama dengan 4 mikrofarad. Kapasitor C2-nya sama dengan 2 mikrofarad dan C3 3 mikrofarad. Ini yang ditanya. Yang ditanya adalah kapasitas pengganti atau C. Di sini jawab penyelesaiannya. Ikuti rumus sama dengan CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Di sini kita masukkan C 4 mikrofarad ditambah 2 mikrofarad ditambah 3 mikrofarad. Di sini kita tambahkan, yaitu hasilnya C sama dengan 9 mikrofarad. Jadi jawabannya kapasitas penggantinya adalah 9 mikrofarad. Baiklah, sekian video penjelasan tentang materi gaya kulum dan kapasitor dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.